Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Waalaikumsalam 4. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan balance score pada Koperasi Mahasiswa Kopma. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Reski Apaska dengan NIM 130, yang kedua Ahmad Sukri dengan NIM 155, ketiga saya sendiri Muhammad Syafira Putra dengan NIM 159. Selanjutnya Muhammad Soeharto dengan NIM 162. Selanjutnya Kevin Orion dengan NIM 167. Selanjutnya Ahmad Naufal dengan NIM 181. Selanjutnya Zada Setiawan 187. Dan terakhir Jim kita 193. Untuk urutan akan dibaca oleh em, rekan saya kepada Mas Zada. Monggo silakan dibaca Mas Zada. Yang pertama, latar belakang koperasi di Indonesia menempati posisi strategis sebagai soko guru perekonomian nasional yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam konteks pendidikan tinggi. Koperasi mahasiswa Kopma memegang peranan ganda yang unik sebagai etnis bisnis yang harus menghasilkan profit untuk keberlangsungan usaha dan sebagai laboratorium pendidikan yang mencetak wirausaha muda yang beretika. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan mandat yang jelas bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Namun, realistis di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi mahasiswa menghadapi tantangan stagnasi, baik dari segi manajerial, partisipasi anggota, maupun inovasi bisnis. Koperasi Mahasiswa 17 Agustus atau Kopma Surabaya adalah contoh nyata dari dinamika tersebut. Memiliki sejarah panjang sejak peradaban hukum pada tahun 1986. Kopma 17 sempat mengalami masa vakum sebelum akhirnya memulai proses kebangkitan kembali pada tahun 2015 dan melakukan revitalisasi total pada 2024. Fase revitalisasi ini digunakan dengan upaya pembaruan legalitas badan hukum, restrukturisasi kepengurusan, dan pembukaan unit usaha minimarket yang profesional. Lanjut, Selanjutnya rumusan masalah. Mungkin bisa dibaca. yuk. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja koperasi mahasiswa 17 atau Kopma 17 Surabaya jika di perspektif balance correct keuangan pelanggan terhadap keberlangsungan. Oke, Mbak Caca cukup untuk tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur dan menganalisis kesehatan finansial Kopma 17 melalui resiko profitabilitas dan efisiensi berdasarkan data pembukuan tahun 2025. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja non-finansial yang meliputi tingkat partisipasi anggota, efektivitas operasional unit usaha, dan kepatuhan terhadap proses bisnis internal, dalam kurung legalitas. Yang ketiga, menganalisis kapabilitas organisasi dalam aspek pembelajaran dan pertumbuhan, khususnya terkait pengembangan SDM, pengurus, dan anggota. Berikut konsep dan filosofi koperasi.
Koperasi bukan sekedar entitas bisnis, melainkan sebuah gerakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai tolong-menolong, self-help, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Menurut internasional Cooperative Alliance atau biasa disebut dengan singkatan ICA, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Dalam konteks Kopma 17 Untak Surabaya, landasan operasionalnya diatur dalam anggaran dasar yang menegaskan fungsinya untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota serta masyarakat kampus. Koperasi memiliki prinsip identitas ganda, dual identity, di mana anggota adalah pemilik atau owner yang menyetorkan modal sekaligus pelanggan dalam kurung customer yang memanfaatkan jasa. Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua peran ini sering kali menjadi penyebab utama efisiensi dalam koperasi. Manajemen akan dilanjutkan rekan saya Ahmad Naufal. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen strategis dan pengukuran kinerja. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan jangka panjang organisasi, pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dan alokasi sumber daya. Untuk menjelaskan rencana, pengukuran kinerja adalah elemen vital dalam manajemen strategis sebagai mekanisme umpan balik atau feedback loop. Menurut Mulyadi 2001 dalam acuan skripsi, pengukuran kinerja tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan memiliki kelemahan fundamental karena bersifat historis atau lagging indikator dan kurang mampu memprediksi kinerja masa depan atau leading indikator. Bagi koperasi, pengukuran kinerja harus mampu menjawab apakah organisasi telah memberikan manfaat ekonomi atau member promotion, sekaligus menjaga solvabilitas bisnis. Kinerja yang baik pada koperasi tidak hanya dilihat dari besarnya SHU, tetapi juga dari tingkat partisipasi anggota dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip koperasi. Untuk Mas Soeharto, monggo silakan dibaca kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran teoritis. Penelitian ini mengadaptasi kerangka pemikiran dari skripsi yang menjadi acuan yang dimodifikasi sesuai objek yaitu Kopma 17. Strategi rivalisasi Kopma 17 diterima dalam peta strategi PSC. Visi untuk membangkitkan kembali koperasi diterjemahkan menjadi tujuan strategis di setiap perspektif. Yang pertama, keuangan mencapai kemandirian finansial melalui unit usaha minimarket. Yang kedua, pelanggan yang meningkatkan partisipasi dari basis anggota yang saat ini berjumlah 43 orang. Proses internal memastikan legalitas badan hukum dan standar operasional toko. Dan yang terakhir, pembelajaran. Karena itu untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan kepengurusan melalui diklat. Selanjutnya desain boleh dilanjutkan oleh Mas Jim. Mas Jim, Desain monggo. dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Dalam arti mixed method. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data keuangan dari pembukuan, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dokumen ADART dan proses strategis revitalisasi. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru, nomor 45 Surabaya. Secara spesifik dan
unit usaha, dan sekretariat Kopma 17 yang berlokasi di gedung Student Center dan Entrepreneur nomor 24 lantai 2. Objek penelitian kinerja Koperasi Mahasiswa 17 atau Kopma 17 dengan fokus pada data pada buku tahun 2025. Subjek mengurus data anggota sebanyak 43 orang dan dokumen organisasi. Ya, berikut definisi operasional variabel penelitian. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi terhadap dua sumber utama. Eh, Seperti ini, ada tabel perspektif BSC, variabel, indikator pengukuran, dan data. Berikut isi dari tabel ini terdapat keuangan, pelanggan, bisnis internal, pembelajaran. Selanjutnya next, sumber dan teknik pengumpulan data yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Syukri. Baik, maaf sebelumnya Ahmad Syukri, rekan saya sedang ada kendala jaringan. Saya lanjutkan sumber dan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi terhadap dua sumber utama. Yang pertama data primer, file pembukaan Kopma, yang berisi rincian transaksi harian, arus kas masuk dan keluar dari unit usaha minimarket periode Januari hingga September 2025. Yang kedua data sekunder, file ADART Kopma 17. PDF ini berisi aturan konstitusional organisasi serta data dari web yang terkait sejarah struktur organisasi dan berita rehabilitasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Noval. Monggo Mas. Untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan melalui 4 tahapan sistematis. Yang pertama yaitu tabulasi data keuangan, konversi data CSV menjadi laporan keuangan standar atau laba rugi sederhana untuk menghitung total pendapatan, biaya, dan laba. Yang kedua yaitu analisis rasio, menghitung rasio keuangannya dengan standar kelayakan usaha. Untuk yang ketiga yaitu pemetaan kualitatif, menganalisis kesesuaian antara aktivitas real atau pengeluaran dengan mandat ADART, misalnya kewajiban dana pendidikan dan sosial. Untuk yang keempat yaitu sintetis BSC, mengintegrasikan temuan dari keempat perspektif untuk menyimpulkan kinerja organisasi secara keseluruhan sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Next. Berikut adalah perspektif keuangan. Untuk yang pertama yaitu terdapat tabel komponen, nominal, dan keterangan. Di tabel komponen terdapat total pendapatan, total pengeluaran, dan keuntungan surplus. Analisis tren pendapatan bulanan. Pendapatan menunjukkan fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh kalender akademik. Awal tahun, Januari sampai Februari, pendapatan rendah yaitu 612.000 sampai 346.000, kemungkinan karena libur semester. Pertengahan tahun, Juni sampai Juli, terjadi lonjakan signifikan dengan puncak di bulan Juni mencapai Rp1.775.500. Hal ini berkorelasi sudah ada penerimaan mahasiswa baru di mana permintaan produk seperti paket wisuda meningkat. Akhir tahun, September sampai Oktober, pendapatan stabil tinggi di angka 1 jutaan, sering dimulainya semester baru. Analisis profitabilitas yaitu net profit margin atau NPM, laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, hasilnya yaitu 58,89%. Perspektif pelanggan akan dibacakan oleh rekan saya Soeharto. Monggo Mas dibaca. Perspektif pelanggan. Analisis berbasis anggota.
Pertama, jumlah anggota ada sebanyak 43 orang. Untuk analisis risiko, jumlah mahasiswa Untak Surabaya mencapai ribuan. Dengan hanya 43 orang, rasio penetrasi Kopma 17 berada di bawah 0,5. Kecilnya basis anggota berarti modal dasar atau simpanan pokok atau wajib sangat terbatas. Hal ini membuat Kopma sangat bergantung pada pendapatan operasional harian. Selain itu, fungsi sosial koperasi untuk mensejahterakan anggota menjadi kurang berdampak karena hanya dinikmati oleh segelintir orang. Untuk analisis kepuasan pelanggan atau proxy, meskipun jumlah anggota sedikit, tren penjualan yang meningkat dari bulan ke bulan, dari Januari yang mulai dari 612.000 menjadi rata-rata 1 juta di akhir tahun, menunjukkan bahwa pelanggan non-anggota atau mahasiswa umum merasa puas dengan layanan dan produk yang disediakan. Tingkat repeat order pada produk tab market mengindikasikan loyalitas pelanggan transaksional. Kesimpulan perspektif pelanggan itu kurang. Terjadi ketimpangan antara sukses komersial dengan kegagalan kaderisasi dan akuisisi anggota. Next. Perspektif proses bisnis internal. Yang A, manajemen stok dan diversifikasi produk. Data pengeluaran menunjukkan bahwa Kopma 17 tidak hanya pasif menunggu pembeli. Terdapat pembelian bahan baku paket, lilin menunjukkan adanya proses produksi internal untuk menciptakan nilai tambah, bukan sekedar trading. Diversifikasi produk mencakup makanan, minuman, atribut wisuda, hingga jasa printing. Yang B, kepatuhan regulasi dan sosial. Kopma 17 secara konsisten menjalankan kewajiban sosialnya. Tercatat, pengeluaran donasi santunan anak yatim sebesar 131.500 ini membuktikan bahwa proses bisnis internal telah mengintegrasikan nilai koperasi, yang mana itu kepedulian terhadap sesama dan tidak semata mengejar profit. Proses revitalisasi Badan Hukum pada 2024 juga menjadi indikator perbaikan tata kelola internal yang krusial. Dan terakhir, pencatatan keuangan. Sistem pembukuan masih berbasis kas sederhana seperti yang terlihat dalam file Excel yang saya lampirkan di Google Drive. Belum terlihat adanya pencatatan aktual, penyusunan aset, atau neraca yang komprehensif. Ini adalah kelemahan dalam proses bisnis yang perlu diperbaiki untuk standar akuntansi. Koperasi yang auditable, kesimpulan perspektif bisnis internal, yaitu baik, operasional berjalan lancar dan inovatif, namun perlu normalisasi sistem administrasi. Baik, untuk perspektif pembelajaran, mungkin bisa dibacakan oleh Kevin Orion. Kevin Orion agar bisa respon saya. Sepertinya ada trouble dari teman saya, dari Kevin Orion. Saya akan lanjutkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, terdapat pengembangan SDM. Terdapat bukti nyata investasi pada SDM melalui pengeluaran pendidikan upgrading 2025 sebesar 1.31, mohon maaf. Dengan nominal tersebut, hal ini selaras dengan pasal 38 AD ART yang mewajibkan alokasi dana untuk pendidikan upgrading. Ini vital untuk menjaga kompetisi pengurus di tengah dinamika perkuliahan. Kesimpulan boleh dibacakan oleh Jim kita. Monggo Mas Jim. Kesimpulan, berdasarkan analisis komprehensif menggunakan balanced scorecard, kinerja Koperasi Mahasiswa 17 atau Kopma 17 Untak Surabaya tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja keuangan sangat baik. Organisasi memiliki profitabilitas tinggi atau NPM 58%.
dan arus kas positif didukung oleh efisiensi operasional dan produk bermargin tinggi. 17 telah mandiri secara finansial. Yang kedua, kinerja pelanggan kurang. Basis keanggotaan 43 orang adalah titik terlemah. Revitalisasi bisnis belum diikuti oleh revitalisasi keanggotaan yang masif. Yang ketiga yaitu kinerja proses bisnis internal sangat baik. Baik. Operasional toko berjalan lancar, inovatif, produk kreatif, dan patuh pada nilai sosial serta legalitas. Namun sistem administrasi keuangan perlu modernisasi. Yang terakhir, kinerja pembelajaran dan pertumbuhan cukup. Komitmen terhadap pendidikan pengurus sudah berjalan, namun perlu diperluas menjadi pendidikan perkoperasian untuk umum guna regenerasi. Secara keseluruhan, Koma 17 adalah entitas bisnis yang sehat namun eksklusif. Revitalisasi telah berhasil di tahap ekonomi, namun belum tuntas di tahap kelembagaan sosial. Oke, baik. Ini dokumentasi kami yang pada saat kami survei dan observasi. Sebelumnya terima kasih. Kami dari Kompa 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.